Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kamu buka video pembelajaran ini. Hari ini kita bakalan bahas sama-sama kisi-kisi PAT untuk mata pelajaran fisika di kelas 11 sama Ibu Bu Malinda. Oke, kalau nanti setelah kamu mempelajari materi ini masih ada yang belum kamu pahami, kamu boleh banget tanya ke Ibu via media sosial maupun via WhatsApp. Di media sosialnya ada Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Oke, kita langsung masuk saja nih tanpa berpanjang-panjang lagi supaya besok kamu bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Lanjut. Oke, pada soal pertama ini nanti kamu akan diminta untuk menentukan besar posisi sudut dari data yang diberikan pada soal. Seperti kemarin latihan soal yang sudah kamu kerjakan, di mana kamu akan diberikan besar kecepatan sudut awalnya. Di situ kemarin kan kecepatan sudut awalnya sebesar 5 meter per second. Kemudian ada waktunya. Waktunya itu 5 second. Lalu ada percepatan sudutnya sebesar 2 meter per second kuadrat. Dan ditanya adalah posisi sudutnya. Ini yang diketahui. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kamu dapat menggunakan persamaan ini. Theta sama dengan atas posisi sudut sama dengan omega 0 kecepatan sudut dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan sudut dikali waktu yang dikuadratkan. Masukkan nilai kecepatan sudutnya 5 dikali waktunya 5 ditambah setengah dikali 2 dikali 5 pangkat 2. Berarti kan 5 kali 5 25 ditambah setengah dikali ini berarti 25 kali 2, 50, dikali setengah lagi, ini 50 ya, Ibu tuliskan. Jadi 25 ditambah 25 sama dengan 50. Maka kecepatan posisi sudutnya itu 50 radian, seperti itu. Bisa ya? Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal ini nanti kamu diminta untuk menentukan besar gaya yang bekerja pada sebuah pegas yang disusun seri. Kemarin di soal yang lalu itu soalnya kamu dikasih ada dua pegas yang punya konstanta masing-masing 20 Newton per meter. Berarti K1-nya 20 Newton per meter, K2-nya 20 Newton per meter. Habis itu dikasih juga data energi potensialnya ya. Energi potensialnya sebesar 2 Joule. Yang ditanya adalah berapa gaya yang bekerja sekarang pada pegas, kayak gitu. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan persamaan untuk menghitung perpendekan pada pegas ini menggunakan energi potensial pegas dan juga nanti pakai hukum Hooke. Tapi mula-mula kita tentukan dulu nih konstanta totalnya berapa. Nah, pertama tentukan konstanta totalnya. Dimana K sama dengan K1 dikali K2 dibagi K1 tambah K2. Berarti 20 dikali 20 dibagi 20 tambah 20. Jadi 400 per 40 ya. Sama dengan 10 Newton per meter. Setelah dapat ini, baru kamu tentukan perubahan panjangnya dengan menggunakan rumus energi potensial pegas. EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Nilai EP-nya kan diketahui 2. Setengah, K-nya 10, dan yang ditanya adalah X-nya. Substitusikan nilainya 2, setengah kali 10 berarti 5 X kuadrat, maka X kuadrat sama dengan 2 per 5. Itu sama dengan 0,4. Nah, ini kan posisinya masih X kuadrat, berarti untuk hilangkan kuadratnya kita pakai ini X kuadrat ya, Ibu tulis ulang 0,4, maka agar X aja jadi akar 0,4, yaitu 0,2. Setelah ini baru kita bisa menggunakan hukum Hooke untuk menentukan gaya yang bekerja. F sama dengan K dikali X. K-nya
10, X-nya 0,2. Jadi besar gaya yang bekerja adalah 2 Newton. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal ketiga ini, kamu akan diminta untuk menentukan jarak maksimum pegas yang tertekan. Berarti perpendekan maksimumnya berapa nih? Dimana pada soal kemarin itu kamu diberi data berupa massa dari benda tersebut. Massanya 4 kg. Lalu ada ketinggian mula-mulanya yaitu 20 cm. Ketinggian penekanan pemberian bebannya, lalu konstanta pegasnya 1960 Newton per meter, lalu ada gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Ini yang diketahui. Dan yang ditanya adalah berapa perpendekan maksimumnya. Tuh ya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan berikut ini. Energi potensial sama dengan energi potensial pegas. Rumus energi potensial sendiri, M kali G kali H sama dengan setengah Kx kuadrat. Masanya diketahui 4 kg, G-nya 9,8 dan H-nya 20 cm. 20 cm-nya ini kita rubah dulu ke meter ya, jadi 0,2. Ini jadi 0,2. Sama dengan setengah Kx. K-nya itu tadi 1960 dikali X kuadrat. Seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang X kuadratnya berarti nanti kita bisa coret ya. Ini dulu 4 kali 9,8 kali 0,2 itu 7,84. Nah, ini setelah dihitung berarti dapatnya 980X. Maka X sama dengan 7,84 dibagi 980. Hasilnya adalah 0,008 meter. Atau jika kita rubah jadi milimeter jadi 8. Ya. Nanti tinggal kamu lihat di opsinya pakainya meter atau milimeter. Kayak gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya nanti kamu akan diberikan data berupa luas penampang dari sebuah kawat yang ditarik dengan gaya tertentu. Lalu kamu disuruh untuk menghitung berapa tegangan pada kawat itu. Berarti yang diketahui ada luas penampang. Kemarin pada latihan soal luas penampangnya itu adalah 20 cm kuadrat. Kemudian gaya yang diberikan adalah 20 Newton. Nah, ini kita rubah dulu ke meter, jadi 20 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Yang ditanya adalah berapa tegangannya. Ya. Nah, persamaan yang kita gunakan pada soal ini yaitu tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Gayanya yang 20, kemudian luas penampangnya kita pakai yang sudah dalam bentuk meter. Berarti 20 kali 10 pangkat min 4. Maka nilainya adalah, ini kita coret, jadi 10 pangkat 4 karena dia naik minusnya hilang. Dalam satuan Newton per meter kuadrat. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut soal selanjutnya. Oke, di soal nomor 5 nanti itu disediakan sebuah pompa hidrolik, berarti kan punya 2 tabung yang merupakan penampang, atasnya itu penampang untuk mengangkat benda ya. Biasanya kalau yang kayak gini tuh ada di cuci steam gitu, di mana tabung yang kecil itu punya jari-jari 40 cm dan yang tabung besarnya punya jari-jari 150 cm. Di sini ditanya nih gayanya berapa. Kita namakan ini bagian F1 dan R1, yang sini berarti F2. Nah, F2-nya ini diketahui sebesar 4000 Newton. Nah, yang diketahuinya kita jabarkan dulu. Ada R1 40 cm, lalu R2 150 cm, dan F2 sebesar 4000 Newton.
Karena kita pakainya jari-jari, maka penyelesaian yang kita gunakan adalah rumusnya F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya, F1 yang ditanya, R1-nya itu 40, sama dengan 4000 per R2-nya 150. Udah kita kali silang, berarti F1 dikali 150, sorry ini pangkat 2 ya, pangkat 2 sama dengan 4000 dikali 40 pangkat 2. Berarti kan 150 pangkat 2 itu nilainya adalah 22.500, berarti di sini 22.500 F1, sedangkan 40 pangkat 2 itu berarti kan 1.600 dikali 4.000, 6.400. Sorry. Nah, berarti F1 sama dengan 6.400 dibagi 22.500. Sama dengan 284,44 Newton. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, pada soal yang kemarin itu kamu di soal nomor 6 ini diberikan sebuah data tentang massa jenis zat cair, di mana massa jenis cair itu adalah massa jenis minyak. Nah, kamu diminta untuk menentukan massa jenis kayu yang terapung dalam minyak itu. Nah, kemarin massa jenis minyaknya adalah 800 kg per meter kubik. Dan diketahui bahwa kayunya mengapung setengah bagian dalam minyak. Setengah bagian dari volumenya berarti ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tahu dulu nih, kalau V1-nya itu berarti kan setengah dari V, dari volume minyaknya ya. Maka V2 sama dengan V dikurang V1. V1-nya kan setengah, otomatis V2-nya itu juga sama, setengah V, kayak gitu. Nah, kemudian kita cari massa jenis kayunya dengan persamaan ini. Massa jenis kayu dikali V sama dengan massa jenis minyak dikali V2. Nah, maka massa jenis kayu dikali V sama dengan massa jenis minyaknya 800 dikali V2. V2-nya itu kan setengah V. Seperti ini. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. Ini kita coret, ini kita coret. Maka yang tersisa massa jenis kayu sama dengan 800 dikali setengah. Jadi massa jenis kayunya adalah 400 kg per meter kubik. Bisa ya, dipahami ya? Oke, lanjut. Oke, pada soal nomor 7 ini, kamu diminta untuk menentukan kecepatan air yang lewat dari sebuah pipa yang punya diameter tertentu. Yang satunya diameternya lebih besar daripada yang lebih kecil. Dimana di soal kemarin pipa yang pertama itu punya diameter 4 cm. Berarti yang diketahui P1 itu diameternya adalah 4 cm. Kemudian dia punya kecepatan air mengalirnya itu adalah 2 meter per second. Kemudian diameter pipa 2-nya itu adalah 3 cm. Yang ditanya berapa V2-nya. Atau kecepatan air pada saat pipanya itu mengecil menjadi 3 cm. Nah, persamaan yang digunakan di sini itu adalah D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Kita tinggal substitusikan nilainya. D1-nya itu 4 pangkat 2 dikali V1-nya 2 sama dengan 3 dikali V2. 3-nya di pangkat 2 juga. 4 pangkat 2 berarti 16 dikali 2 sama dengan 9 V2.
Nah, ini 32 sama dengan 9V2. Maka 9V2 sama dengan 32. V2 sama dengan 32 dibagi 9. Jadi V2-nya adalah 3,5 meter per second. Seperti itu. Bisa ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya kamu diminta untuk menentukan berapa debit air dari sebuah pipa, di mana dalamnya itu mengalir air dengan kecepatan alir 2 meter per second. Berarti yang diketahui adalah luas penampang pipanya 4 cm kuadrat dan kecepatan alir airnya yaitu 2 meter per second. Yang ditanya adalah berapa debitnya atau muatannya. Nah, rumusnya kita gunakan Q sama dengan A kali V. A-nya itu kita rubah dulu jadi meter, berarti kan 4 dikali 10 pangkatnya 4 meter kuadrat dikali 2 meter per second. Berarti didapat 4 kali 2, 8. 8 kali 10 pangkat min 4 meter per second. Betul ya? Meter kubik per second. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal nomor 9, itu disediakan sebuah termometer X, di mana titik bekunya 60 derajat X. Nah, titik didihnya adalah 240 derajat X. Bila suatu benda diukur dengan termometer Celcius bersuhu 50 derajat Celcius, hitung berapa suhu tersebut jika diukur menggunakan termometer X. Jadi kalau misalnya benda yang punya suhu 50 derajat ini diukur dengan termometer X, jadi berapa suhunya, kayak gitu. Kita masukkan titik beku bendanya tadi, XB-nya itu 60 derajat. Titik beku dan termometer X. Titik didihnya 240 derajat X. Kemudian untuk termometer Celcius, suhu bendanya tadi 50 derajat Celcius. Dan kita tahu kalau titik didih dari termometer Celcius itu adalah 100 derajat Celcius. Yang ditanya, berapa suhu benda jika diukur dengan termometer X. Ya, tuh ya. Kita gunakan persamaan berikut ini. X min XB per XD min XB sama dengan C min CB per CD min CB. Nah, tinggal disubstitusikan nilai X sama min 40 dibagi atau per 240 min 60 sama dengan 50 dikurang 0 per 100 dikurang 0. Hasilnya itu adalah X min 40 per 180 sama dengan 50 per 100. Jadinya X min 40 per 180 sama dengan setengah. X min 40 sama dengan setengah dikali 180. Jadinya X min 40 sama dengan 90. Nah, dipindah deh. X sama dengan 40 ditambah 90. Jadi 130. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di soal selanjutnya itu diketahui ada gas yang punya suhu 40 derajat Celcius ya. Berarti ada
T1 sama dengan 40, kita rubah ke Kelvin, berarti kan ditambah 273, jadi 313 Kelvin. Kemudian dia mau V2-nya itu jadi 2 kali V1, 2 kali semula ya. Berarti volume gas jadi 2 kali semula. Nah, P1 tekanannya sama dengan P2. P2-nya sama dengan P1. Yang ditanya adalah berapa T2-nya. Di sini kita gunakan persamaan berikut ini. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Tadi kita tahu sama-sama bahwasanya nilai tekanannya sama, berarti kita coret aja. Jadi tersisa V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Masukkan nilainya, V1-nya V1 per T1-nya 313, V2-nya 2V1 per T2, ya, ditanya kan T2. Kemudian kita kali silang ya. Jadinya V1 dikali T2 sama dengan 2V1 dikali 313. Ini kita bisa coret lagi. Coret. Maka yang tersisa adalah T2 sama dengan 2 dikali 313. Jadi T2 sama dengan 626 Kelvin. Seperti itu. Bisa ya? Lanjut. Di soal selanjutnya, nanti disediakan sebuah benda punya massa 50 gram. Supaya suhunya naik, dibutuhkan kalor sebesar 1500 kalori. Kalau misalnya kapasitas kalor bendanya 25 kalori per derajat Celcius, kamu diminta menghitung besar perubahan suhu dan juga kalor jenis dari benda tersebut. Berarti yang diketahui dari soal itu ada massa. Yang diketahui adalah massa, massanya itu 50 gram. Kita rubah jadi kilogram berarti 0,05 kilogram. Kemudian ada kalori, ada kalornya sebesar 1500 kalori. Dan juga ada kapasitas kalornya sebesar 25 kal per derajat Celcius. Yang ditanya adalah perubahan suhunya dan juga kapasitas kalor. Dan juga kalor jenisnya berapa. Nah, kita hitung. Yang pertama, kita tentukan Q sama dengan C dikali delta T. Sehingga kita masukkan 25 kal per derajat Celcius dikali delta T. Q-nya kan kita tahu 1500. Maka delta T sama dengan 1500 dibagi 25. Jadi 60 derajat Celcius. Habis itu kita tentukan besar kalor jenisnya. C sama dengan, kalor jenis sama dengan kapasitas kalor dibagi massanya. 25 dibagi 0,05. Jadinya 500 kalori per kilogram derajat Celcius. Bisa ya? Oke, lanjut. Oke, pada soal kemarin itu diketahui bahwasanya ada sebuah ruang dengan volume ruang itu V-nya itu 2408 cm3, berarti 24,08 kali 10 pangkat min 4 meter kubik, dan tekanannya sebesar 10 pangkat 5 Newton per meter, serta nilai N-nya, N dikali NA kita hitung dulu. N-nya kan 2, NA-nya itu kan konstanta, jadi 6,023 kali 10 pangkat 23 adalah
12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang ditanya adalah energi kinetik rata-rata. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan rumus P sama dengan 2/3 dikali N per V EK. Nah, yang ditanyakan EK-nya, jadi ini kita balik 3/2 dikali P kali V per N. Masukkan nilainya 3/2. P-nya itu tadi 10 pangkat 5 dikali V 24, ini kali ya, 24,08 kali 10 pangkat min 4 dibagi N. N-nya tadi yang dihitung 12,04 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini kamu hitung, ini pangkat ya, 2 pangkat 5, ini 24, enggak naik. Tadi ibu nulisnya terlalu naik. Hasilnya itu 3 kali 10 pangkat min 22 Joule. Berarti ini adalah besar energi kinetiknya. Selanjutnya, di soal nomor 13 itu disediakan data ada sebuah ruang tertutup dengan kapasitas 2 liter dan dalamnya terdapat 1 mol gas yang punya suhu 70 derajat Celcius. Besar tekanan gas dalam ruang tersebut adalah, diketahui R-nya nilainya 8,31 J per mol K. Oke, berarti yang diketahui dari soal kemarin itu V-nya adalah 2 liter. Itu sama dengan 2 desimeter kubik. Atau kalau dirubah ke meter jadinya 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Dan diketahui suhunya itu sebesar 70 derajat Celcius. Berarti sama dengan 70 tambah 2, 73. Jadi berapa Kelvin nih? Jadi 343 Kelvin. Nah, diketahui N-nya itu adalah 1 mol dan R-nya sebesar 8,31 Joule per mol K. Yang ditanya adalah berapa besar tekanan, berarti P. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus PV per T sama dengan NR. Kan yang ditanya P-nya aja. Jadi P sama dengan N kali R kali T per V. Tinggal dimasukkan nilainya. N-nya tadi 1. R-nya itu 8,31. Dan T-nya 343. Serta volumenya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Tinggal kita hitung. 8,31 dikali 343 berarti 2870,91 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Dibagi 2 jadi 1435,4 kali 10 pangkat 3 Pascal ya. Nah, ini besar tekanannya. Oke, kita lanjut. Di soal nomor 14 ini, kamu diminta membedakan jenis-jenis partikel berdasarkan ciri-ciri dan juga perannya dalam perubahan suhu. Nah, nanti kan ada beberapa partikel nih. Ada partikel monoatomik, kemudian ada diatomik, dan juga triatomik. Kamu cari pengertian dan juga ciri-ciri dari masing-masing partikel ini, oke?
Lanjut di nomor 15, nanti disediakan beberapa anggapan dasar tentang konsep gas ideal. Kamu diminta tahu nih konsep-konsep tentang gas ideal itu. Kamu disuruh pilih apa sih sebenarnya anggapan dasar dari gas ideal itu sendiri. Kan yang kita tahu kalau gas ideal itu terdiri dari partikel-partikel berupa atom atau molekul-molekul. Partikel atom atau molekul-molekul. Kemudian gas ideal itu juga bergerak ke segala arah. Nah, di sini hukum Newton tentang gerak itu berlaku gitu. Berlaku pada gas ideal. Kemudian molekul gas ideal itu punya ukuran lebih kecil daripada jaraknya, atau jarak antara molekul lebih besar dari ukuran molekulnya. Gaya tarik-menariknya kecil. Sisanya kamu cari sendiri ya, pelajari sendiri. Ini kan konsep atau teori-teori dasar aja. Oke, lanjut. Soal selanjutnya, kamu diminta memahami hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika itu bunyinya gimana? Dimana kalor yang diterima oleh sistem atau gas akan digunakan untuk melakukan usaha dan mengubah energi dalam gas atau sistem. Itu adalah bunyi dari hukum pertama termodinamika. Ibu tidak akan tuliskan, kamu bisa cari sendiri. Kita lanjut ke soal. Pada soal ini, nanti kamu diminta untuk dapat menghitung penyerapan kalor pada proses isobarik. Nah, pada soal yang sudah kalian kerjakan kemarin, itu diketahui ada tekanan sebesar 4 atm, atau jika dirubah ke Newton per meter kuadrat, jadi 4 kali 10 pangkat 5, berarti kan P sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Kemudian T1-nya itu sebesar 43 derajat Celcius. Nah, ditambah 273 sehingga jadi 316 Kelvin. Kemudian T2-nya itu sebesar 100 derajat Celcius yang ditambah 273 berarti jadi 373 Kelvin. Kemudian volumenya adalah 2 liter. Berarti dirubah ke meter kubik jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Dan yang ditanya adalah penyerapan kalor setiap 1 Kelvin, setiap naik 1 Kelvin. Berarti CP. Nah, dimana rumusnya itu adalah CP sama dengan 5 per 2 NR. Ini diperoleh dari VV sama dengan NRT. Nanti kita gabungkan persamaannya sehingga persamaan utuh yang digunakan itu adalah CP sama dengan 5 per 2 dikali P kali V per T. Ini saja yang kamu gunakan, yang kamu perlu ingat yang ini aja. Yang kamu pakai untuk soal nomor 17. Ibu nggak turunkan secara rinci ya, langsung. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya 5 per 2 dikali P. P-nya itu 4 kali 10 pangkat 5 dikali 2 kali 10 pangkat 3 per 316. Jadinya 5 per 2 dikali 8 kali 10 pangkat 8 per 316. Ini kalau kita hitung langsung ya, Ibu langsung ke hasil akhir itu dapat 0,05 kali 10 pangkat 8. Nanti kamu boleh bantu hitung kembali supaya lebih jelas ya, betul atau salahnya dengan satuan Joule per Kelvin.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini kamu diminta untuk menghitung besar penyerapan kalor pada proses isokorik. Diketahui pada latihan soal kalian kemarin boleh disamakan, itu N-nya sebesar 2 mol. Oh iya, kalau pada soal latihan kalian berarti ini ada di soal nomor 15 ya. Kan ada soal teori yang terpotong. N-nya itu 2 mol dan tekanannya adalah 4 atm. T1-nya itu 29 derajat Celcius ditambah 273 jadinya 302 Kelvin. Kemudian T2-nya itu adalah 80 derajat Celcius ditambah 273 jadi 353 Kelvin. Dan R-nya 8,31 J per mol K. Yang ditanya adalah berapa kalornya. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan persamaan ini, Q sama dengan delta U, atau 3/2 N R T2 min T1. Tinggal substitusikan nilainya, 3/2 dikali 2 dikali 8,31 dikali ya. Dikali 353 dikurang 302. Ibu langsung ke hasil akhirnya ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi 1271,43 Joule. Tuh. Oke. Kalau di soal kalian nggak koma kok hasilnya. Hitungannya bulat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal ini kamu diminta untuk bisa membedakan dan memahami proses perubahan pada sistem gas ideal. Yang perlu kamu pelajari itu tentang proses adiabatik itu apa. Adiabatik yang ini Ibu kasih tahu secara garis besar aja, itu kan perubahan sistem tanpa ada kalor masuk atau kalor yang keluar dari sistem sendiri. Terus ada isotermis. Proses itu isotermis itu merupakan di mana suhunya itu konstan pada proses ini. Kemudian ada isobarik. Pada proses isobarik yang konstan itu adalah tekanannya, dan yang terakhir adalah isokorik. Pada proses isokorik, volumenya yang konstan. Kamu cari definisi secara rincinya sendiri ya di buku catatannya. Kita lanjut. Nomor 20 itu sudah masuk ke bab getaran dan gelombang, di mana kamu nanti diminta mengidentifikasi macam-macam getaran. Getaran itu apa saja, gelombang itu apa saja. Terus kalau misalnya punya arah getar tegak lurus terhadap arah lambatnya itu disebut dengan gelombang apa, seperti itulah soal-soal yang akan keluar. Oke, di sini Bu tidak menjelaskan ya, intinya adalah macam-macam gelombang. Sorry kalau tulisannya jelek. Kita lanjut ke soal. Di soal nomor 21, itu soalnya tentang menentukan frekuensi dan juga panjang gelombang. Yang diketahui pada soalmu kemarin, 21 berarti di soal kamu kemarin nomor 16. Di nomor 16 itu yang diketahui adalah frekuensinya. Frekuensinya itu 10 Hz. Kemudian ada panjang gelombangnya 40 cm, dijadikan ke meter jadi 0,4 meter. Yang ditanya adalah cepat lambatnya V-nya. Nah, kita pakai rumus yang biasa, tinggal substitusikan aja. V sama dengan lambda kali F berarti 0,4 dikali 10. Jadi hasilnya 4 meter per second. Gampang ya? Lanjut. Dan di soal nomor 22, kamu diminta menentukan jarak diferensi dari gelombang. Diferensi dari gelombang. Berarti kemarin kalau di sini nomor 22, di soal kamu nomor 17. Nah, pada soal nomor 17 itu yang diketahui itu ada jaraknya ya. Jaraknya D 4 cm.
kemudian ada panjang gelombangnya 2 cm, kemudian ada jarak antara sumber dengan layar 10 cm, berarti L. Habis itu yang ditanya adalah jarak titik kelima, berarti K. K-nya 5. Dan yang ditanyakan adalah berapa nilai jarak antar sumber dengan jarak titik kelima pada layar untuk interferensi yang menguatkan. Jadi Y-nya yang ditanya. Oke, kita menggunakan persamaan berikut ini. Y kali D per L sama dengan 2K kali setengah lambda atau panjang gelombang. Nah, ini kan Y-nya aja. Kita masukkan aja langsung ya nilainya. Y, D-nya itu 4/10 sama dengan 2 dikali 5 kali setengah dikali 2. Yang sebelah sini kan ini kita balik ya. Jadi Y biar dia memisah, biar jadi 10/4 berarti Y kali 2,5 sama dengan ini 10. Maka Y sama dengan ini kan per ya. Y sama dengan 10 dikali 2,5. Jadinya 25 cm kayak gitu. Ini per ya. Y per 2,5 sama dengan 10. Nanti pindah ruas jadi perkalian kayak gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, di soal nomor 23 ini kamu bisa pelajari ya konsep umum tentang efek Doppler. Ya. Di soal nomor 24, kamu diminta untuk memahami konsep dasar tentang gelombang bunyi. Seperti energi bunyi yang menjalar melalui gelombang setiap waktu itu disebut apa. Kemudian kamu harus tahu cepat rambat suara itu bagaimana, hal-hal seperti itu, intensitas bunyi itu yang kamu pelajari untuk soal nomor 24. Intinya adalah konsep pemahaman dasar saja. Dan di soal terakhir, pada soal ini, kamu diminta untuk menentukan berapa besar panjang gelombang dari sebuah udara yang ditiupkan ke dalam pipa organa yang menghasilkan frekuensi nada atas pertama sebesar 400 Hz. Nah, kalau punya kecepatan gelombang bunyi di udara itu 320 meter per second, berapa nih panjang gelombangnya? Intinya itu. Nah, yang diketahui dari soal itu adalah cepat rambat suara di udara ya, 320 meter per second. Kemudian frekuensinya pada nada dasar atas pertama 400 Hz. Ini sederhana sekali, yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Ini yang ditanya. Maka persamaan yang digunakan adalah lambda sama dengan, kenapa pakai tanda 1? Karena nada dasar pertama 320 per 400 sama dengan 0,8 M. Oh, ini rumusnya maaf, ketinggalan. Lambda sama dengan V per F. Oke, jawabannya 0,8 meter. Oke, terima kasih telah ikut belajar dengan menggunakan video pembelajaran ini. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat kamu pahami dengan baik. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi via media sosial maupun WhatsApp yang ada di awal video tadi. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan semoga sukses dalam ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.